hampir sebagian besar menyuarakan bahwa penerapan jam malam biasanya itu kurang relevan karena besok wali kota kita 2021 ini baru loh Mas. Ya, karena sekarang ini sudah 2 periode, sudah bisa. Oke, sahabat Mataram Baru, saat ini kita lagi berada di salah satu tempat di daerah kota Mataram. Tempat ini biasanya sering dan ramai dikunjungi warga. Nah, mulai saat ini kita ingin tahu seperti apa situasi di tempat ini, apalagi ada pemberlakuan jam malam dari pemerintah kota Mataram. Kita ingin tahu seperti apa dampaknya baik terhadap masyarakat maupun para pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang yang ada di tempat ini. Salah satunya adalah beberapa tempat angkringan atau tongkrongan yang biasanya sering dikunjungi oleh warga masyarakat kota Mataram, khususnya anak-anak muda. Nah, sekarang kita kebetulan lagi di depan tempat tongkrongan. Kita lihat seperti apa. Kita ngobrol-ngobrol. Halo Mas. Halo Bang. Ya, Reza. Saya Aki, Baik Aki. Ini karyawan atau pemiliknya? Saya kebetulan pengelola. Oh, pengelolanya. Nah, Boleh mungkin kita- boleh. Oke, ayo, siap. Oke, sahabat Mataram Baru, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat tongkrongan namanya Coffee Corner. Kebetulan saat ini saya lagi sedang bersama pemiliknya atau pengelolanya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini tempat ini kira-kira sudah lama, Mas Reza ya? Ini saya sih kebetulan dari 2016 awal. 2016. Ya, startnya 2016 awal. Berarti udah lebih 3 tahunan ya? Hampir kurang lebih masuk Ya. tahun keempat. Terus sekarang bagaimana situasi terkini di tempat ini? Lebih-lebih sekarang ini kan saya dengar ini ada lagi penerapan jam malam ya di Betul tempat sekali, ini. Bang. Kalau jam malam sih dari kita sendiri yang pelaku usaha, waduh, terasa kurang efektif. Kurang efektif ya. Iya, dari jam operasional kita otomatis satu menurun. Nah, Terus yang kedua biaya operasional juga tidak menurun kan. ya. Nah, operasional terus jalan. Yang ketiga untuk karyawan apa segala macam kan agak terganggu juga karena income-nya juga menyusut kan. Berarti penerapan jam malam ini dirasa tidak efektif ya dan merugikan cenderung ya. Rasa sih Pelaku-pelaku. memang lebih ke arah sana contohnya. Penerapan jam malam ya maksudnya apa bedanya sih kegiatan di siang hari dan malam hari? Toh Ya. masanya juga sama aja. Jadi kayak agak janggal aja sih rasanya. Ya memang kalau kita lihat realitanya saat ini malam kita dibatasi, tetapi pagi, siang itu memang tidak ada pembatasan ya. Iya. Terutama kalau kita lihat di perkantoran maupun di pasar-pasar tradisional. Benar sekali. Terus saat ini memang menurun sekali Mas Anonya. Wah, lumayan itu penurunannya bisa dibilang udah nyentuh angka 70-80%. Ini udah garis bawah limit sekali. Ini kalau berlangsung sampai tahun depan ya bisa-bisa ya mungkin saya ataupun rekan-rekan lain juga mau nggak mau udah terjun payung. Ya. Dan ini udah terjun bebas sudah game over lah. Berarti harapannya kira-kira gimana nih Ya, ke depan? harapannya lebih dari pemerintah sih sebenarnya pendataan untuk usaha-usaha gitu. Maksudnya jangan hanya memberikan sanksi tapi tidak ada solusi. Misalnya datang negur ya udah terus itu pergi. Jadinya apa ya? Kayak ngerasa ya udah kita nih maksudnya pelaku usaha ataupun masyarakat kecil juga pasti dampaknya gitu. Untuk bantuan-bantuan juga saya rasa nggak Efektif lah ya. Ini lah. Ini disuruh tutup itu sampai jam berapa? Kadang kalau jam setengah 10 aja sudah mulai lampu jalan, contohnya yang awalnya mungkin di atas jam 10, sekarang setengah 10 atau jam 9 sudah mati. Tadi matiin. Terus patroli juga, ya kita kayaknya yang usahanya halal nih kucing-kucingan Ya misalnya. ya. Kalau biasanya sebelum pandemi ini tutup jam berapa biasanya? Paling malam itu jam 12 atau jam 1 kalau di weekend. Kalau weekend jam 1 ya. 1 jam 2 lah. Sejak corona nih ya kita ikutin protokol kesehatan. Maksudnya dari kayak cuci tangan di sana sudah ada. Terus kita juga udah ada untuk customer atau kawasan wajib masker gitu, segala macam. Terus
duduknya berjarak ya, tapi tetap aja. Sebetulnya tinggal penerapan protokolnya saja ya, bukan terhadap jam bukanya gitu kan. Merugikan pokoknya ya kalau dibatasi jamnya. Mas Reza tahu nggak, besok ini kita mau ada ini loh ya, pilkada kita di Kota Mataram ini. Bulan Desember ya. Nah, jadi salah satu kandidat itu ya saya sebetulnya. Nah, jadi kita dengan pasangan baru, namanya baru, Baihaki Ratu Ganepi. Itu memang dalam rangka itulah kita coba mencari aspirasi ke masyarakat, terutama para pelaku-pelaku usaha kecil kita. Usaha kecil, usaha menengah, yang terdampak dengan situasi pandemi saat ini. Memang banyak sekali kita dengar, masyarakat kita, beberapa pelaku-pelaku usaha kecil kita itu memang ini mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini yang memberlakukan jam malam, yang menurut mereka, menurut kebanyakan kalangan pelaku usaha kecil ini tidak relevan. Apa bedanya dengan yang seperti Mas sampaikan tadi lah, klaster perkantoran kita kan ada, pasar-pasar tradisional juga diberikan ruang untuk beraktivitas semaksimal mungkin. Kalau saya pikir dengan menerapkan protokol kesehatan yang kita mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak, ini kan sudah diterapkan di sini kan ya. Ya, saya pikir juga pelaku-pelaku usaha kecil kita ini, pelaku-pelaku usaha yang lain ini, ya rasional lah ya, tidak mungkin mau tidak mengindahkan himbauan pemerintah. Tetapi oke lah, ini menjadi bagian tersendiri. Aspirasi Mas Reza ini kita sudah menangkap, mudah-mudahan nanti pada saat waktunya, ada solusi daripada persoalan kita ini. Bolehlah nanti kita ngobrol-ngobrol di lain waktu. Kita hanya sekedar ya mencari aspirasi masyarakat saja. Kita sudah bisa tangkap Mas, mudah-mudahan nanti pilkada kita tanggal 9 Desember ini bisa mencarikan solusi terhadap siapapun pemimpin yang nanti terpilih menjadi wali kota kita ke depan. Karena besok wali kota kita 2021 ini baru loh Mas. Ya, karena sekarang ini sudah 2 periode, sudah nggak bisa. Wajah baru ya. Saya sih wajah baru dengan ya segala macam kebijakan baru. Oke. Yang merangkul masyarakat kecil umumnya. Iya. Oke, sahabat, jadi itu obrolan kita tadi dengan Mas Reza. Minimal kita sudah bisa menangkap apa aspirasi dari sebagian pelaku usaha kecil yang ada di Kota Mataram ini, terutama terkait situasi pandemi saat ini yang dimana kita ketahui pemerintah Kota Mataram memberlakukan aturan jam malam sampai dengan jam setengah 10 ya, atau jam 10? Di range setengah 10 sampai jam 10 biasanya. Ya, antara jam setengah 10 sampai jam 10. Ini yang dirasa kurang efektif bagi sebagian, dan sebagian besar pelaku usaha kecil kita merasa bahwa pemberlakuan jam malam ini dirasa kurang efektif. Terima kasih. Mas, saya coba ini ya. Silakan Mas. Ini sebagian menu yang kita dihidangkan di tempat ini.